Hello everyone, you meet me again, Gina Rahma from SMA Negeri Sumatera Selatan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Gina Rahma dari SMA Negeri Sumatera Selatan. So here in another session, I would like to give you something, which is a book. Jadi di sini saya akan memberikan review buku lainnya dengan berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, buku ini merupakan buku yang berisi tentang diri kita sendiri dan publik atau masyarakat. Buku yang menceritakan kehidupan dalam bentuk dialog percakapan antara filsuf dan pemuda dan penggunaan majas filosofis yang mempunyai banyak makna. Nah, pada malam pertama, penulis memberikan pengantar, kemudian melanjutkan dengan beberapa pertanyaan, seperti mengapa sih manusia bisa berubah? Dilanjutkan, dikaitkan dengan bagaimana sebab akibat, alasan, penyebab, dampak manusia bisa berubah. Karena manusia itu tidak konstan ya, tidak selalu sama ya, pasti akan ada perubahan pada dirinya. Nah, ada di quotes pada halaman 22 kutipan buku. Tepat sekali, kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu, kita tidak dapat memutar balik jam waktu. Kalau memilih tinggal dalam etiologi, kau akan terikat oleh masa lalu dan tak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Nah, ini bermakna kalau misalkan manusia tetap stuck atau stay di masa yang lampau dan tidak berubah, entah itu dalam artian baik atau buruk, itu masih akan menyebabkan masalah. Kenapa? Pada artian yang buruk, manusia bisa melakukan hal-hal yang malah merugikan orang lain. Sama seperti hal yang baik, jika terlalu baik, jika kebaikan itu terlalu banyak, itu juga akan merugikan orang lain. Karena dependable atau dependent manusia, tingkat ketergantungan manusia bisa meningkat dan itu malah memperburuk situasi atau malah merugikan manusia lain itu. Nah, di sini penulis juga membahas bahwa yang membuat kita tidak merasa cukup adalah diri kita sendiri. Ada bagian percakapan antara filsuf dan pemuda yang menurut saya relate dengan pola pikir masyarakat sekarang, terlebih di era digital saat ini kan. Nah, bermakna bahwa jati diri kita sepenuhnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan mengoptimalkan potensi diri dan menghadapinya secara nyata. Namun, merasa puas terhadap diri sendiri juga bukan solusinya. Kita harus tetap melangkah, berkembang, dan berubah seiring berjalannya waktu. Nih, ada di percakapan pada halaman 30-31, bisa kalian baca pada buku Berani Tidak Disukai. Filsuf berkata, begini, tak peduli seberapa besar harapanmu untuk menjadi Y, kau tidak bisa dilahirkan kembali sebagai dirinya. Kau bukan Y. Tidak masalah bagimu untuk menjadi dirimu sendiri. Akan tetapi, aku tidak berkata bahwa menjadi persis seperti dirimu sekarang itu sudah cukup. Kalau kau tidak bisa benar-benar bahagia, jelas ada yang tidak beres dengan keadaanmu saat ini. Kau harus terus melangkah dan tidak berhenti. Nah, pemuda menjawab, itu cara yang keras untuk menggambarkannya, tapi aku mengerti maksudmu. Jika tidak ada yang tidak beres dengan aku harus melangkah maju. Nah, filsuf lagi berkata, mengutip lagi kata-kata Adler, yang penting bukanlah dengan apa seorang dilahirkan, namun bagaimana dia memanfaatkannya. Kau ingin menjadi Y atau orang lain karena kau berfokus penuh pada pemikiran dengan apa kau dilahirkan. Sebaliknya, kau justru harus berfokus bagaimana kau bisa memanfaatkannya. Nah, di sini akan dilanjutkan dengan beberapa quotes dari filsuf. Pada malam kedua, penulis membawa topik dengan kenapa kau membenci dirimu sendiri. Nah, ini bisa dari kebanyakan orang ya. Pasti kebanyakan orang juga pernah merasa benci atau tidak suka dengan diri sendiri. Karena ya ada masa-masanya dan fase-fasenya. Di sini ada kalimat dari filsuf yang berkata, ketika seorang sadar tentang kompetisi dan menang kalah, perasaan inferior tak terrelakan lagi akan muncul, karena dia terus membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan berpikir, aku berhasil mengalahkan orang itu atau aku kalah dari orang itu. Kompleks superioritas adalah perpanjangan dari permasalahan ini. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa manusia itu saling kompetitif ya, saling tidak mau mengalah. Padahal ya faktanya menang atau kalah kompetisi ini itu bisa manusia itu lebih khawatir dengan pendapat orang di sekitarnya. Mereka takut merasa terlihat gagal kepada orang lain.
Padahal menang atau kalahnya itu ya dari kita sendiri, dan kita bisa dengan kalah itu kita juga bisa improvisasi atau introspeksi pada diri kita. Nah, jadi buku ini membahas tentang gimana sih kalian bisa improve, bisa melihat dunia secara lebih jelas, melihat dunia secara dengan perspektif yang berbeda, perspektif yang luas, yang lainnya. Semakin kalian banyak membaca buku, maka wawasan kalian juga akan semakin terbuka. So if you guys like about this book, if you are interested in this book, ini dengan buku judul Berani Tidak Disukai, kalian bisa membacanya di perpustakaan atau di online, di PDF gitu ya. So ya, I'll give this, ini cocok untuk semua kalangan ya, cuman mungkin beberapa bahasanya yang cukup tinggi itu tidak bisa, sulit dimengerti bagi sebagian orang. Okay, I think that's all from me. Thank you so much everyone.